Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi sebagai waiter yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai rekayasa genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang rekayasa genetik. Sebelum masuk pada materi, kita akan membahas sedikit tentang istilah-istilah yang akan banyak disebutkan di dalam pembahasan nanti. Nah, yang pertama ini ada gen cloning. Itu suatu teknik memproduksi potongan DNA pembawa gen yang identik, tapi dalam jumlah banyak atau masif. Selanjutnya ada DNA rekombinan, di mana proses ini merupakan penggabungan dua sekuen DNA dari dua sumber yang berbeda. Nah, gen yang pertama ini gen yang akan diklon, dan gen yang kedua ini adalah gen pembawa vektor atau yang kita sebut plasmid pada bakteri. Lalu yang ketiga ada genome editing, yaitu suatu teknik memanipulasi atau memodifikasi sekuen DNA. Lalu yang terakhir, pasti teman-teman sudah sering mendengar, yaitu GMO, merupakan organisme transgenik yang mengandung satu atau lebih gen dari spesies lain yang diintroduksikan secara buatan. Dalam hal ini dilakukan dengan teknik rekayasa genetika. Nah, GM ini dapat diterapkan pada tumbuhan atau dan juga hewan. Nah, pada tumbuhan, misalnya adalah kedelai yang memiliki gen asing PAT yang memiliki sifat tahan terhadap herbisida. Lalu ada jagung dan juga kapas BT. BT adalah Bacillus thuringiensis yang memiliki gen CRY atau penyandi toksin. Lalu yang ketiga ada pepaya yang memiliki gen CP yang memiliki sifat tahan serangan papaya ring spot virus. Lalu ada GM pada hewan, yaitu ada ikan salmon yang mengalami overekspresi gen penyandi hormon tumbuhan. Ia mampu memproduksi protein ataupun bahan obat. Lalu ada enviropig, yaitu babi yang mampu memecah fosfor sehingga kadar fosfor dalam feses itu rendah. Dan biasanya feses ini akan digunakan sebagai pupuk. Nah, di balik semua keindahan GMO itu tentu kita perlu berhati-hati gitu terhadap GMO ini sendiri. Nah, kenapa? Karena dia dapat mengintroduksi alergen ke makanan dan menyebarkan gen ke organisme terdekat. Nah, maksudnya apa? Alergen. Dia mampu menghasilkan alergen baru atau meningkatkan alergen yang sudah ada sebelumnya. Nah, hal ini tentu dapat menimbulkan risiko bagi individu yang memiliki alergi terhadap suatu makanan gitu atau beberapa makanan tertentu. Nah, lalu menyebarkan gen. GMO ini dapat menyebarkan gen. Nah, seperti apa? Gen yang direkayasa oleh GMO ini dapat berpindah dari dirinya sendiri ke organisme lain yang ada di lingkungannya atau yang ada di sekitarnya melalui penyerbukan silang atau kontaminasi. Nah, hal tersebut dapat berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati dan muncullah istilah supergulma dan superpatogen. Lalu selanjutnya ada peneliti berusaha mencegah produksi dan tersebarnya patogen baru. Misalnya, dilakukan suatu rekayasa genetik pada mikroorganisme, sehingga dia dapat menghasilkan patogen baru yang resisten terhadap antibiotik. Nah, tentu kalau sudah resisten terhadap antibiotik, itu dapat membahayakan nyawa makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Lalu yang ketiga ada institusi regulasi atau ya suatu institusi, suatu peraturan yang mengatur tentang regulasi. Nah, selanjutnya ada risiko GMM. Nah, yang pertama itu dia dapat mengakibatkan kerusakan ekologi. Ia dapat berkontribusi dalam proses hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tanaman transgenik ini dia dapat bersilangan dengan tanaman liar atau tanaman lain yang bukan transgenik di sekitarnya. Lalu dia menghasilkan supergulma yang resisten terhadap herbisida. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan hilangnya spesies tanaman yang
tidak resistan gitu. Selain itu juga dia dapat membahayakan serangga non-target atau serangga yang bermanfaat seperti polinator. Nah, ia tuh si serangga polinator ini dapat terpengaruh secara negatif oleh serbuk sari ataupun dari tanaman transgenik tersebut. Lalu yang kedua ada polen jagung transgenik yang menghasilkan pestisida hayati dapat membunuh ulat kupu-kupu atau monarch caterpillars. Nah, polen jagung transgenik itu dia dapat menghasilkan pestisida BT. BT itu adalah Bacillus thuringiensis. Dia adalah suatu organisme yang dapat menghasilkan pestisida gitu. Dan faktanya dia sudah digunakan lebih dari 50 tahun. Nah, si pestisida BT ini polen jagung yang menghasilkan pestisida BT ini dapat membahayakan ulat kupu-kupu monarch. Nah, kenapa? Karena ulat kupu-kupu monarch ini dia makan milkweed. Milkweed ini adalah milkweed ini adalah bunga, tanaman berbunga yang mampu mengundang atau menarik perhatian si kupu-kupu tersebut. Nah, milkweed itu dapat terkontaminasi oleh serbuk sari dari jagung BT itu. Jagung yang terkandung pestisida BT. Nah, konsumsi serbuk sari BT ini dapat menyebabkan kematian bagi si ulat kupu-kupu monarch. Lalu selanjutnya, resisten terhadap BT toksin meningkat. Nah, penggunaan BT toksin dalam tanaman transgenik itu dapat menyebabkan serangga hama menjadi resisten terhadap BT. Nah, hal ini dapat mengurangi efektivitas BT toksin sebagai alat pengendali hama. Oleh karena itu, petani perlu suatu pestisida kimia gitu, pestisida dengan bahan kimia yang lebih kuat atau lebih berbahaya untuk mengendalikan hama yang resisten tersebut gitu. Jadi dia juga merusak lingkungan gitu dengan mencemari tanah dengan bahan kimia yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada biaya produksi atau tepatnya biaya pupuk yang meningkat. Nah, bukan hanya biaya pupuk, tetapi juga biaya benih dari transgenik itu yang mahal, belum lagi biaya hak paten dan lisensi dari barang GMO itu, dan juga yang terakhir penggunaan herbisida khusus tadi, yang dengan bahan kimia yang lebih tinggi atau lebih berbahaya. Lalu yang terakhir, terpapar bitikon dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu pencernaan, pernafasan, dan juga alergi kulit. Nah, ketika memakan betekorn muda akan terasa mati rasa pada bibir dan juga lidah. Selanjutnya kita membahas tentang plasmid, yaitu suatu bagian atau suatu komponen dalam teknik DNA rekombinan. Nah, plasmid sendiri adalah suatu DNA ekstra kromosomal pada bakteri. Nah, ini adalah struktur sel bakteri. Ini adalah DNA bakteri dan ini adalah plasmid. Dia berbentuk sirkuler atau melingkar, lingkaran bentuknya. Ukurannya kecil, biasanya itu kurang lebih sekitar 3000 pb, 3000 pasang basa. Jauh lebih kecil dari ukuran kromosom bakteri. Jenis, jumlah, dan ukurannya itu bisa bervariasi tergantung sel dan jenis bakterinya. Nah, fungsi plasmid ini banyak sekali dalam teknik DNA rekombinan. Salah satu di antaranya adalah sebagai vektor atau pembawa untuk mengklon gen, lalu membawa fragmen DNA dan juga mengubah sifat pada bakteri. Plasmid juga dapat berfungsi sebagai perbanyakan gen, agen untuk memperbanyak gen yang telah disisipkan dengan bantuan sel bakteri. Nah, di sini ada bakteri yang mengandung plasmid, lalu di sini ada organisme dengan DNA yang ingin kita potong gitu, atau zat atau suatu sifat yang kita inginkan. Plasmid ini dipotong dengan suatu enzim bernama enzim restriksi, ia dipotong. Nah, begitu juga DNA dari si organisme dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Nah, setelah itu keduanya dicampur DNA yang kita inginkan dan plasmid ini digabung dengan enzim ligase atau DNA ligase, RNA ligase. Lalu terakhir terbentuklah suatu plasmid rekombinan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari enzim restriksi, di mana dia memotong gen atau memotong kodon DNA itu pada bagian masing-masing gitu. Jadi khusus. Di sini misalnya aku punya plasmid.
Yang berwarna biru ini adalah plasmid. Terus aku gunakan suatu enzim restriksi yang bernama EcoRI. Sini aku pakai, aku masukkan ke dalam plasmid sehingga terpotonglah. Nah, di bagian di sini dia memotong G dengan AATTC. Dan di sini terpotong bagiannya menjadi dua, terbelah. Setelah itu aku sisipkan DNA dari organisme lain yang aku pengen, dan itu yang dipotong juga, dan itu juga dipotong dengan enzim restriksi EcoRI, lalu digabungkan dengan DNA ligase. Nah, enzim restriksi ini diibaratkan sebagai gunting, dan sementara DNA ligase ini diibaratkan sebagai perekat gitu. Perekat antara plasmid dan DNA yang kita inginkan ini. Nah, lalu hasil yang terakhir ini adalah DNA rekombinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi gen, di mana penerapannya ini terdapat dalam transkripsi dan juga translasi. Nah, transkripsi ini merupakan proses dalam menghasilkan pesan genetik berupa RNA yang akan dibawa nanti ke sitoplasma. Sementara translasi merupakan proses pemanjangan asam amino pada rantai polipeptida hingga terhenti di codon stop. Ini ada sepasang double helix, lalu ia dipisahkan untaiannya menjadi single strand dengan bantuan enzim. Dia dipisahkan, lalu datanglah enzim RNA polimerase. Dia yang akan membentuk ini utas yang berwarna merah. Utas berwarna merah ini kita sebut mRNA atau message RNA. Ini masih terjadi di dalam nukleus. Nah, ketika mRNA sudah terbentuk, ia akan dibawa keluar menuju sitoplasma. Nah, ketika di dalam nukleus kita sebut dengan proses transkripsi karena ia menghasilkan pesan genetik. Pesan genetik itu yang kita sebut mRNA tadi. Nah, ketika sudah masuk sitoplasma, kita sebut dengan proses translasi. Ia akan diproses oleh ribosom, lalu ia akan kedatangan suatu organel, enggak, suatu molekul yang bernama tRNA atau transfer RNA. Dan tRNA ini dia terdiri atas kodon yang sudah berpasangan dengan mRNA, dan di atasnya ini terdapat asam amino khusus gitu, asam amino yang sudah sesuai dengan tRNA yang akan dipasangkan dengan mRNA. Lalu hasil akhirnya adalah asam amino. Tuh. Nah, selanjutnya adalah proses sintesis protein. Nah, ada istilah DNA antisense, DNA sense, mRNA, dan tRNA. Nah, DNA antisense ini adalah DNA yang akan aku jadikan cetakan. Nah, kita namakan ini adalah DNA antisense. Lalu ini adalah yang merah ini DNA, yang merah ini adalah mRNA. Dan sementara DNA sense yang ini adalah utas yang atas ini, yang tidak disandikan, gitu, yang tidak ditranskripsikan. Nah, pada DNA antisense aku punya kodon ATT, CGA, AAT, dan TTC. Nah, bagian berwarna abu ini kita menerapkan aturan purin dan pirimidin DNA, di mana setiap A berubah menjadi T, atau T berubah menjadi A, dan G berubah menjadi C, serta C berubah menjadi G. Nah, lalu pada bagian tabel berwarna ungu ini, kita terapkan peraturan purin pirimidin RNA. Seperti itu, di mana setiap A berubah menjadi U, atau U berubah menjadi A, dan setiap C berubah menjadi G, dan G berubah menjadi C. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita punya DNA antisense, ini yang di bawah, yang akan kita transkripsikan. Nah, ini sudah diketahui dari soal biasanya. Kita gunakan aturan DNA purin pirimidin di sini. A berubah menjadi T, T berubah menjadi A, lalu C berubah menjadi G, G berubah menjadi C, dan seterusnya. Nah, lalu masuk pada tahap mRNA, kita gunakan DNA antisense ini. Kita gunakan yang baris pertama, kita terapkan aturan purin pirimidin RNA. Nah, setiap A, nah pada penentuan mRNA ini, cara mudahnya itu adalah setiap yang T kita ganti menjadi U, ya.
pada mRNA kita ganti dari T menjadi U. Nah, ini A. Sama, tetap sama A. Lalu T kita ubah menjadi U, C tetap sama, G tetap sama, lalu di sini T berubah menjadi U lagi, dan di sini juga TTC menjadi UUC. Sedangkan pada tahap tRNA, kita gunakan DNA sense. Nah, jadi pasangannya DNA antisense dengan mRNA dan DNA sense dengan tRNA. Dan di sini juga sama, di tRNA kita mengubah setiap T menjadi U. Di sini TAA menjadi UAA, lalu GCT menjadi GCU, TTA menjadi UUA, lalu AAG tetap menjadi AAG. Nah, di tRNA ini, di tRNA yang ini, itu ada asam amino, ada masing-masing asam amino gitu, dengan jenis yang berbeda. Dan di sini dilihat dari sini tabelnya. Misalnya, hasil akhir yang ini adalah UUA. UUA itu merupakan codon stop. Nah, UUA, lalu ada UAG, lalu ada UGA. Nah, 3 codon tersebut merupakan codon stop. Dia bukan asam amino, tapi codon stop. Selanjutnya ada GCU. GCU itu jika mengacu dari sini dia disebut alanin, lalu ada juga UUA disebut isolesin, dan juga AAG disebut lisin. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis profil menggunakan DNA. Ini kita implementasikan pada PCR dan juga elektroforesis gel. PCR ini merupakan proses perbanyakan DNA secara in vitro dan dia memiliki banyak keuntungan. Di antaranya dapat menggunakan sampel DNA dalam jumlah sedikit. Hasilnya cepat dan reaksinya juga sangat sensitif dalam mengamplifikasi target sekuen DNA. Nah, contohnya itu adalah tes COVID-19 kemarin menggunakan teknik PCR. Sementara elektroforesis gel, dia merupakan suatu proses pemisahan atau suatu proses pemisahan dengan konsep ini, sesuai ukuran molekul. Ini adalah tahapan dari PCR gitu, reaksi berantai polimerase. Dia melakukan perbanyakan DNA dari DNA asli ini yang berwarna hijau dengan menggunakan DNA primer dan juga nukleotida. Nah, PCR ini sebenarnya terbagi menjadi 3 tahapan gitu. Tahapan pertama ada pemisahan atau denaturasi yang terjadi pada suhu 94 sampai 96 derajat Celcius. Selanjutnya masuk pada tahap kedua, disebut dengan proses penyepuhan atau penempelan yang terjadi pada suhu kurang lebih sekitar 68 derajat Celcius. Lalu pada tahap terakhir, yang ketiga, itu pemanjangan, elongasi, atau extension yang terjadi pada suhu kurang lebih 72 derajat Celcius. Nah, ini adalah tahapan singkat tentang elektroforesis gel. Di sini ada sebuah tabung gitu ya. Ini ada buffer, larutan buffer, lalu di sini ada yang berwarna kuning, ini adalah sumur kecil yang berisi sampel yang akan kita elektroforesis, yang akan kita pisahkan komponennya, lalu dihubungkan eh, dari elektroda negatif ke elektroda positif ini yang di bawah. Nah, kita masukkan sampel yang ingin kita elektroforesis, lalu arusnya akan berjalan dan dia akan memisahkan komponen sesuai dari ukuran molekulnya. Semakin kecil molekulnya, otomatis jalannya semakin cepat. Makanya dia berada di bawah, dia berada di dasar papan ini gitu. Nah, semakin atas ukurannya berarti molekulnya itu semakin besar. Nah, ini adalah contoh analisis profil DNA menggunakan teknik elektroforesis gel. Nah, misalnya pada TKP ini terdapat fakta kriminal. Ketika kita masukkan sampel darahnya itu ke dalam tabung lalu ditaruh di sumur elektroforesis tadi, ia akan menghasilkan molekul seperti gambar ini. Nah, selanjutnya ada 2 tersangka di TKP tersebut. Ketika sampel darahnya diuji coba dalam elektroforesis gel, nah ternyata tersangka yang kedua ini memiliki gambar atau memiliki urutan molekul yang sama seperti pada fakta kriminal yang pertama ini. Seperti itu. Lalu ada juga
RT-PCR pada penerapan tes COVID-19 kemarin. Nah, selanjutnya ada rekayasa genetik pada tanaman yang menggunakan plasmid TI atau tumor inducing sebagai vektor atau gen pembawa tadi. Di sini kita menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Di sini DNA bakteri, lalu di sini plasmid. Ini plasmid TI. Kita potong menggunakan enzim restriksi. Lalu kita sisipkan gen DNA, ya gen DNA atau gen target kita. Lalu kita gabungkan keduanya, kita tambahkan DNA ligase atau penghubung gitu, perekat keduanya. Nah, lalu dia diintroduksi ke dalam, dimasukkan ke dalam sel tanaman ini. Nah, ini kan bentuk dinding sel keras gitu. Nah, lalu di dalam sini, di kromosom ini dia akan bercampur, dia akan mengandung gen baru. Lalu tanaman itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Dengan DNA yang kita targetkan ini, yang kita isolasi. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan 7 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.